Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Dialog Sambang Parlemen. Untuk sahabat Sonora sembari beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar sambil mendengarkan Dialog Sambang Parlemen di pagi hari ini. Selain Anda bisa mendengarkan di 98,0 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya. Dan Anda juga bisa melihat secara visual siaran untuk pagi hari ini. Bisa dilihat di channel YouTube, kita live di YouTube Sonora Surabaya. Dan Anda juga bisa melihat di radio visual kami di aplikasi X-Space Radio yang Anda bisa download di Play Store. Dan sahabat Sonora, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai dukungan DPRD terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kita tahu ya sahabat Sonora, Presiden RI Prabowo Subianto ini sudah mencanangkan program makan siang bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di seluruh Indonesia. Bahkan itu tidak berbeda dengan kota ataupun kabupaten lainnya ya. Di pemerintahan kota Surabaya pun ini juga pastinya bersiap untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana mendukung pelaksanaan program nasional ini bisa berjalan di Kota Pahlawan. Nah, bagaimana dukungan dari DPRD Kota Surabaya terhadap pelaksanaan program nasional ini nantinya? Saya ajak sahabat Sonora selama 1 jam ke depan kita berbincang bersama dengan Bapak Bahtiar Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi Pak Bahtiar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat Sonora. Semangat pagi Semangat ini. pagi. Sesemangat untuk bagaimana ini mendukung kelancaran program makan siang bergizi gratis ya Pak Bahtiar makan ya. Bergizi gratis. Nah ini. Bukan makan siang gratis. Oh bukan makan siang gratis. Makan bergizi gratis, nah, MBG. MBG ya. Itu yang perlu menjadi headline kita ya. Makan bergizi gratis. Karena gitu. ini bukan hanya siang, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, atau bahkan nanti anak-anak mau pulang bisa diberikan makan. Oh, nah ini sudah di-spill langsung ya sama Pak Bahtiar. Kira-kira ya. Begitulah. Karena gini, kalau yang ditangkap oleh masyarakat pada umumnya nih Pak Bahtiar, itu hanya makan siang gitu kan, makan bergizi siang begitu. Tapi nanti relevansi untuk berjalannya tidak hanya siang Pak Bahtiar. Ya, jadi memang program ini adalah program kampanye Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam pemilu 2024 yang lalu. Memang yang terngiang di masyarakat itu adalah makan siang bergizi. Ketika dalam proses perjalanan ini ada perubahan nama yang diganti namanya makan bergizi gratis yang disingkat MBG. Tadi saya sampaikan bahwa pemberian makan ini bisa diberikan hanya di siang hari, bisa di pagi hari atau di menjelang siang, bahkan siang atau anak-anak ini mau pulang ada makan untuk mereka. Tergantung nanti seperti apa mekanismenya, nanti kita tunggu aja. Oke. Tapi kalau sejauh ini Pak Bahtiar, bagaimana nih kesiapan dari pemerintah Kota Surabaya untuk berjalannya program nasional ini? Ya, pada prinsipnya kami dari DPRD Kota dan Pemkot Surabaya siap untuk mendukung, mengawal sekaligus mensukseskan program nasional ini. Memang di dalam pengesahan APBD Surabaya 2025 yang lalu kan sudah disahkan bulan Agustus 2024 yang lalu, memang belum mencakup program makan bergizi gratis. Tetapi kita dalam prosesnya nanti ketika sudah ada juknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan, kami akan melakukan yang namanya MPAK. MPAK itu mendahului perubahan anggaran. Jadi ketika misalkan
Desember ini ada perintah tertulis terkait cukai tulisnya seperti apa, ya kita nanti bisa menyesuaikan di bulan Januari atau di bulan Februari untuk penyesuaian anggaran. Karena kan kita belum tahu program ini berjalan di bulan berapa. Yang jelas di tahunnya sudah keluar. Di tahun 2025 pemerintah pusat sudah mengalokasikan sekaligus akan menjalankan program ini. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ini informasi awalnya baru tahun depan, Ya. mungkin baru akan benar-benar bergulir dijalankan. Ya, digulir, cuma bulannya saya belum tahu. Atau di Januari atau Februari, ya saya berharap lebih cepat lebih bagus. Karena ini sudah ditunggu warga masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya. Betul, ini jadi perbincangan hangat loh Pak Bahtiar ya. Ya, karena yang terngiang di masyarakat, program Pak Prabowo dalam kampanye kemarin itu adalah makan siang ini, yang sekarang berubah nama MBG ini, makan siang. Padahal programnya banyak, yang terngiang ini makan bergizi ini aja. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu terkait juga dengan anggaran, apakah ini nanti untuk program nasional ini dialokasikan dari APBD saja atau bagaimana Pak? Ya, awalnya kan dari APBN ya. Yang saya baca beberapa media dan beberapa keterangan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggarannya itu hampir puluhan triliun. Ya, saya nggak berani angkanya berapa, takut salah. Yang jelas puluhan triliun. Nah, tetapi kita dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten, Surabaya juga diminta untuk ikut mensukseskan program ini. Nah, artinya kita juga harus mengalokasikan anggaran. Artinya nanti mungkin ada sharing anggaran, Mbak. Mungkin misalkan kita juga belum tahu ya, Surabaya ini nanti kebutuhannya berapa ratus miliar atau bahkan mungkin triliun juga. Mungkin triliun. Kita nggak tahu, misalkan 1 triliun. Itu nanti dari pusat berapa persen, dari provinsi berapa, dari Surabaya berapa, ini kita masih nunggu itu juga. Kalau ini sudah ada, kita bisa menyesuaikan untuk mengalokasikan anggaran. Tapi sejauh ini sudah ada pembicaraankah khusus untuk yang di Surabaya terkait anggarannya, Pak? Kalau anggaran ya masih ya kisi-kisi lah, masih belum ditentukan. Tetapi sekarang Pemkot sudah melakukan pendataan terhadap anak-anak SD, SMP, baik itu swasta maupun negeri, untuk dilakukan pendataan. Karena kebetulan kewenangan Pemkot Surabaya ini kan hanya untuk sekolah SD dan SMP ya, swasta maupun negeri. Karena SMA kan sudah kewenangannya provinsi. Jadi pendataan kemarin informasi yang kami terima di Surabaya ini untuk jenjang SD SMP baik MTS negeri swasta itu ada sekitar 369.000 anak, hampir 370.000 anak didik yang nantinya akan mendapatkan manfaat terkait program ini yang terdata. Nah, yang lain-lain kita masih menunggu, Mbak. Ini hampir 370.000 lebih ini ya. Ini sudah include SD SMP negeri swasta? Iya, SD SMP negeri swasta. Baik. Nah, ini untuk pemilihan, karena kan kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini untuk mereka yang tepat sasaran begitu ya, yang mereka harus begitu. Nah, untuk yang swasta ini apakah nanti akan ada pemilihan-pemilihan khusus sekolahnya atau bahkan semuanya general bisa mendapatkannya, Pak? Sementara ini yang sepengetahuan kami masih general. Sepengetahuan kami ini untuk anak SD, SMP, swasta, dan negeri. Itu aja. Terlepas nanti dalam pelaksanaannya nanti ada klasifikasi, ya kita akan mengikuti. Misalkan kan di Surabaya kan banyak ya, yang sekolah swasta, SD swasta maupun SMP swasta yang ya menengah ke atas, dan mereka juga sudah menjalankan program ini di sekolah karena ada apa namanya cateringnya atau sudah membawa bekal karena kemampuan orang tuanya ada rezeki lebih, ada bekal untuk anaknya. Nah, ini katanya masih menunggu semuanya, Mbak, karena kita diminta untuk mendata dulu.
siswa yang ada di Surabaya ini ada berapa. Kalau sudah ketemu angkanya, berapa jumlah siswanya, pasti kita tinggal menghitung nanti berapa besaran nominal anggaran, satuan angka untuk makannya itu berapa nanti. Oh, oke. Tapi informasinya sih masih kisaran antara 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000. Itu belum susu ya. Oke. Ini hanya makanannya saja per packnya ya. Mungkin sama air putih lah. Ya, tapi kalau susu kan itu penunjang, itu belum hitungan. Jadi kita masih menunggu hitung-hitungan kasar angka 15.000-an itu masih makannya saja. Berarti nanti ketika itu sudah dapat ada tambahan anggaran susu lagi begitu ya, Pak Bahtiar? Yang mana itu? Untuk di luar dari 10.000 atau 15.000 nanti jika sudah mulai ada angka pastinya akan ditambah untuk anggaran susunya lagi berbeda begitu? Bisa jadi seperti itu kan, gini, susu itu kan kebutuhannya kan juga sangat besar. Ini susu kemasan yang terjadi di pasaran atau ada produsen susu khusus yang diberikan. Nah, kita kan belum tahu juga. Benar. Termasuk juga terkait masalah makannya ini kan harus ada standar gizinya juga, Mbak. Nah itu. Nah ini kan masih perlu dipertajam, perlu dikonkretkan juga, karena sekarang ini kan di pusat itu kan ada badan khusus ya yang menangani ini. Jadi Badan Gizi Nasional yang fokus ngurusi nanti untuk MBG ini. Ya, untuk MBG ini. Oke, sejauh ini kalau yang dari diketahui Pak Bahtiar di Badan Gizi Nasional ada temuan-temuan apa, Pak? Kita belum ada informasi terkait itu. Yang jelas kita hanya melihat dari beberapa media, beberapa berita-berita yang beredar bahwa program makan bergizi gratis ini akan dijalankan oleh badan baru yang namanya Badan Gizi Nasional. Nanti turunannya seperti apa, misalkan itu kan di nasional ya, tidak di provinsi nanti namanya apa, kota apa, kita belum tahu. Apakah nanti ikut di dinas pendidikan atau di dinas lain atau ada badan sendiri, kita belum tahu juga. Karena kan ini kan badan baru ya di nasional. Kita prinsipnya menyesuaikan aja, Mbak. Menyesuaikan aja untuk itu. Oke, baik. Nah ini kita bedah satu persatu tadi Pak Bahtiar kan sempat bilang bahwa mengenai MBG ini ada kaitannya juga dengan produsen, begitu ya, dengan bagaimana standar gizinya. Nah ini nanti yang akan terlibat di dalam program ini nanti siapa saja nih kalau boleh tahu Pak Bahtiar? Ya, tanggal 7 November lalu itu Pak Presiden telah mengundang jajaran pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota, kabupaten, dan jajaran TNI Polri, bahwa ketika Pak Prabowo setelah dilantik itu kan belum mengumpulkan para stakeholder di wilayah bawahnya, di kota, kabupaten, provinsi, dan di situ beliau menyampaikan bahwa ini ada program MBG dan lain-lain. Nah, intinya itu semuanya harus mensukseskan. Jadi semuanya akan terlibat, Mbak, dan bukan hanya dari pemerintah daerah, kota maupun DPRD ataupun nanti TNI Polri. Saya kira nanti pelaku UMKM dan juga para pedagang sekitar atau pengusaha di sekitar yang ada di Surabaya ini yang bersentuhan langsung dengan program ini pastinya akan dilibatkan. Jadi nanti ini kan program dengan uang yang sangat besar ya, perputarannya sangat besar sekali. Dan harapan kita ini bisa menumbuhkan perekonomian warga, karena ini nanti bisa menciptakan wirausaha yang baru juga terkait untuk mensukseskan program ini. Apakah ini bisa dibilang menjadi program skala prioritas nih untuk di Surabaya sendiri nih MBG ini? Iya, yang namanya anggarannya besar ya pasti skala prioritas. Ya kan, kalau di pusat kan jelas ini ada alokasi yang harus dibutuhkan untuk itu, dan kita juga menyesuaikan nanti anggarannya, karena ini kan bukan Surabaya ya, hampir seluruh daerah se-Indonesia akan melakukan itu. Ini juga termasuk skala prioritas karena kita juga akan mengalokasikan anggaran untuk ini gitu loh. Karena selama ini kan yang sudah berjalan hanya makanan lansia untuk lansia di Surabaya yang satuannya cuma 10.000 sekian itu kan, dan Surabaya sudah berjalan,
tetapi dalam skala lansia. Ini skalanya kan besar juga. Tetapi ini kan masih banyak problem, Mbak. Seperti hanya dampaknya nanti ke depan ini kan harus dipikirkan. Terkait sampahnya juga kan juga harus dihitung. Betul. Ya kan, misalkan sekarang makannya itu kotaan atau apa. Ini kalau ada anak yang tadi saya bilang hampir 370.000. Berarti kan logikanya kalau ada anak segitu berarti ada sampahnya segitu. Juga segitu. Iya. Nah, ini perlu dipikirkan lagi. Agar jangan sampai program yang mulia ini, yang mulia ini malah menimbulkan dampak negatif yang baru. Gitu. Oke, baik. Jadi memang akan ada banyak pertimbangan nanti yang akan tetap digodok begitu ya sejauh ini. Nah, Pak Bahtiar, ini kan masyarakat sangat berharap program nasional ini benar-benar bisa menciptakan generasi emas begitu ya 2045. Nah, nanti terkait dengan pengawasan, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan DPRD nantinya? Karena kan kita nggak bisa pungkiri takutnya begitu ya ada penyalahgunaan. Pasti, itu. Nah, bagaimana nih bentuk pengawasan terkait ini? Ya, DPRD tentunya akan menjalankan fungsi kontrol kita terhadap alokasi anggaran yang akan diberikan nantinya. Tentunya juga bukan hanya DPRD, saya kira nanti dari Badan Gizi juga pasti akan ada pengawasnya, Mbak. Jadi semua akan terlibat. Tidak hanya ini dibebankan kepada kami semua, semuanya nanti akan terlibat. Seperti apa mekanismenya, pengawasannya, penganggaran sampai dan pertanggungjawabannya akan kita awasi terus karena ini program yang baru yang ada di Indonesia sejak merdeka. Dan ini juga program mulia, memberi anak makan itu kan sangat mulia sekali. Saya kira nanti kita akan maksimalkan pengawasan itu dengan beberapa pihak terkait dengan pengawasan ini agar berjalan terukur dan bisa tepat sasaran di lapangan. Oke, baik. Nah, ini kan yang dari pemberitaan kita tahu bahwa sudah mulai uji coba nih kalau untuk di Surabaya. Sejauh ini bagaimana berjalannya uji coba ini, Pak Bahtiar? Uji coba ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu sebenarnya. Jadi mohon maaf ya. Itu kan waktu kampanye dulu ya. Waktu kampanye Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Gibran dan salah satunya didukung oleh Partai Gerindra. Kebetulan saya dari Partai Gerindra, itu juga ada instruksi dari pimpinan pusat kami bahwa Pak Prabowo nanti ketika jadi presiden akan ada program ini, gitu kan. Nah, kita sebagai kader di bawah diminta untuk melakukan uji coba, pemberian makan. Responnya bagaimana? Nah, responnya seperti itu, akhirnya banyak yang suka dengan program makan siang gratis, waktu itu namanya makan siang gratis. Nah, itu dan juga beberapa yang lalu juga ada beberapa relawan dan beberapa kader Gerindra yang sudah melakukan hal tersebut, dan yang terbaru kemarin kan Pak Gibran juga melakukan tinjauan lapangan di Surabaya, di Sukoilo kalau nggak salah ya, dan itu juga mendapat atensi khusus, dan ini juga bukan Surabaya tapi di beberapa tempat juga sudah dilakukan. Dan alhamdulillah dari berbagai uji coba ini sudah mungkin ada formula-formula yang nantinya akan dirumuskan dalam program yang akan dilakukan nantinya. Oke, baik. Udah beberapa sekolah nih Pak uji coba yang dilakukan kalau untuk di Surabaya? Ya banyak, di Surabaya juga saya juga lupa berapa ya, karena ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Sejak masa kampanye kampanye Pileg maupun Pilpres, ya kira-kira bulan November sampai dengan bulan lalu masih ada yang berjalan, masih berjalan bahwa berjalan di daerah lain juga terkait ini, dan ya responnya mereka menunggu kapan ini semuanya akan dilakukan untuk serentak. Ya, ini kan masih menunggu waktu saja. Oke, baik. Nah, ini untuk sekolah-sekolah yang sudah dilakukan uji coba. Nah, ini terkait mungkin ada keluhan menu atau apa begitu, Pak Bahtiar? Kalau menu itu sebenarnya waktu uji coba yang kita lakukan itu kan dari kita ya. Standar yang kita punya, ya ada sayurnya, ada susu. Ya harganya waktu itu ya agak
ya melebihi dari yang 15.000 tadi. Oh, Ya kan, karena mungkin apa namanya belum ada standar harga. ya. Tetapi responnya anak-anak ya suka gitu kan terkait yang kita berikan. Makanya dengan harga 15.000 ini kan porsinya anak-anak, Mbak. Kalau porsinya Bapak bisa 30.000. Iya betul. Ya kan? Ya ini kan beda lagi. Makanya kan sudah dihitung. Ya, ya. Makanya pernah ada angka keluar katanya ada 7.000, ada yang 10.000, Iya, betul. ada yang 15.000. Ini kan masih wacana semuanya. Yang saya tangkap kemarin yang terakhir 15.000 itu. Nah, ini kan kalau melihat angka 15.000 ini kan ya standarnya anak-anak lah. Paling makanya berapa kan anak-anak itu kan. Betul, betul. Oke. Jadi kalau untuk menu masih belum ada keluhan apapun ya Pak Bahtiar ya? Menu nggak ada. Oke. Ini nanti kalau terkait dengan menu, apakah setiap harinya akan bervariasi atau dengan menu yang berbeda-beda? Ya, saya kira kan bervariasi. Dan juga ini kan masih kita belum tahu di lapangan ya. Kadang anak itu nggak suka ayam. Nah itu. Ada yang nggak suka kecap. Betul. Ini nanti saya nggak tahu juga. Yang jelas nanti takaran gizinya mungkin ada. Ini juga masih belum dipikirkan. Nanti itu yang masak siapa? Ya kan? Ya. Ini apa dapur umum? Ya. Apa melibatkan catering? Ya. UMKM sekitar? Ya. Ya, ini seperti apa? Kita belum tahu. Karena kalau ya tadi saya sampaikan kalau ini pakai kotak khusus, nasi kotak gitu kan, kotakan yang dari kertas itu kan timbul sampah lagi, Mbak. Betul. Ya kan? Itu dari Surabaya bisa menyumbang 370 sampah. Belum dari Sidoarjo. Kalau se-Indonesia 80 juta, berarti setiap hari ada 80 juta sampah yang ada. Ini kan dipikirkan juga. Ya, ini saya pernah diskusi dengan tim Pemkot TAPD, informasinya ada semacam tepak khusus yang diberikan kepada siswa, yang ini sudah berlabel namanya mereka. Jadi kayak label nama ya, misalkan siswanya. Berarti kayak kotak mungkin dari apa itu aluminium atau apa, kita nggak tahu ya. Ini ada kotak yang bisa dipakai terus gitu loh. Nah, jadi sudah ada namanya, jadi nggak bisa ketukar. Itu mungkin dipakai, selesai dicuci, ya kan, terus dipakai lagi, ditutup kan sudah ada namanya. Oh, ini namanya untuk anak Anita. Oh, ini anak si B, si C, kan udah ada semuanya. Tapi ini masih perlu kajian lagi, semua ya. Gitu. Tapi sejauh ini itu masih sudah dilakukan belum, Pak? Itu kan dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat. Kita kan hanya pelaksana di bawahnya seperti apa. Cuma itu saya sudah pernah dengar bahwa akan ada skema itu juga. Ini kan sebelum dilakukan kan banyak masukan, Mbak. Terkait tadi sampahnya tadi. Terus harus pakai kotak apa. Terus makannya ini harus diberikan jam berapa. Itu kan harus detail juga. Kan ya, jangan sampai makan dikasihkan jam 3 udah kelaparan. Ya sudah telat gitu. Iya, baik. Baik, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar dukungan DPRD terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam program Dialog Sambang Parlemen. Dan kali ini kita ngobrol bareng Bapak Bahtiar Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra. Saya ingatkan sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran di pagi hari ini, selain di 98,0 FM Sonora Surabaya, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya. Dan kami juga bisa dilihat secara visual melalui live YouTube channel Sonora Surabaya. Begitu juga bisa dilihat di live aplikasi X-Space Radio. Dan untuk kali ini bersama dengan Bapak Bahtiar, kita masih membahas mengenai MBG, makan bergizi gratis. Ini merupakan program nasional yang harus dijalankan begitu ya, wajib hukumnya.
Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Ya wajib hukumnya sahabat Sonora. Nah, kita sudah banyak membahas mengenai anggaran, kemudian bagaimana tadi terakhir mekanismenya, bahkan dipikirkan bahwa siswa ini nanti akan punya tepak khusus. Nah, ini sangat bagus sekali begitu ya. Jadi tidak mungkin tertukar begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya nih, dari sekian banyak nanti yang menjadi pertimbangan ya Pak. Mungkin kita akan bahas satu persatu terkait dengan pemesanan makanan yang tadi sempat Pak Bahtiar bilang bahwa entah itu nanti akan ada UMKM atau apa. Nah, ini nanti mekanisme pemilihannya itu bagaimana kalau boleh tahu Pak? Ya, ini kan masih wacana semua Mbak ya. Dan jelas dalam uji coba yang kita lakukan itu kita menemukan salah satu permasalahan. Seperti halnya yang punya kantin. Ketika ini kita lakukan makan, pemberian makan waktu itu, kan nggak laku kantinnya, kan sudah dipakai, ada pemberian makan. Nah, ini merupakan apa namanya dampak dari itu juga. Tetapi saya kira nanti semuanya akan dilibatkan. Kita kan masih menunggu seperti apa. Jangan sampai program ini nanti mematikan pengusaha kantin yang ada di sekolah. Mungkin nanti dilibatkan, mungkin tetap mereka buka, tetapi mungkin dia nanti suplai apa, atau dia bantu masaknya, atau seperti apa. Ini kan juga dampak dari yang warung sekitar sekolah kan juga perlu dilibatkan juga. Tentunya kita masih menunggu terkait juknisnya, terkait siapa nanti yang memasak, siapa nanti yang mendistribusikan dan lain-lain. Itu kan masih kita bahas lebih detail agar sampai tidak boleh ada yang dirugikan dalam program ini. Betul. Tapi sejauh dari yang uji coba dari pihak kantin-kantin atau UMKM penjual-penjual pedagang keliling itu sudah mulai ada yang protes atau enggak ya Pak Bahtiar? Karena gini, kita uji coba itu kan cuma sekali, pindah ke sana gitu kan. Jadi kan kita kan juga kalau misalkan kita beri di sekolah A misalkan, ya pada hari itu pedagang kurang begitu laku, itu aja. Ya kan, karena sudah ada makannya. Karena sudah kenyang, anak-anak sudah kenyang. Dan ini kan termasuk juga kita lihat di lapangan. Ketika kita memberikan ternyata ada yang tidak laku, ini pengusaha kantinnya yang jual yang di depan juga karena ada program inilah. Kita menyampaikan juga kepada pimpinan kami, baik di partai, karena kan kebetulan kan sekarang yang memimpin Ketua Umum kita Pak Prabowo, melalui pimpinan kami yang di provinsi maupun di Jakarta, kita sampaikan hasil temuan yang kita temukan di lapangan ketika uji coba itu ada seperti ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Ya mungkin ini nanti bisa masukan buat pemerintah pusat. Mudah-mudahan program ini happy semuanya lah. Betul. Karena manfaatnya juga besar begitu ya. Ini kan salah satu program nasional untuk mencegah stunting juga sebetulnya kan ya Pak Bahtiar. Nah, ini ada informasi juga bahwa juga menyasar ibu hamil kan nantinya. Ya, tapi ini kalau itu saya juga dengar. Tapi ini kan fokusnya kan ke anak sekolah. Karena ibu hamil itu kan harus pendataan dulu, Mbak. Kan kalau sekolah sudah ada nih, sekolah SD 1 kelurahan A misalkan, jelas sudah ada sekian siswa, tinggal kasih gitu aja kan. Kalau di kelurahan kita masih ibu hamil yang mana ini, masa kita langsung tebar 100 itu kan nggak mungkin. Pendataan dulu. Tapi yang kita fokuskan makan bergizi gratis itu adalah untuk anak SD, SMP, dan SMA nantinya itu. Nah, kalau program ibu hamil kan nanti juga ada. Mungkin namanya saya nggak tahu apa nanti. Jadi memang untuk yang MBG ini benar-benar khusus untuk menyasar sekolah ya. Karena Pak Prabowo ini mau investasi SDM untuk jangka panjang. Nah, kalau Pak Jokowi kan sudah investasi infrastruktur. Selama 10 tahun ini kan sudah banyak yang dibangun beliau. Sudah terkoneksi semuanya. Pak Prabowo yang meneruskan, sekarang tinggal memintarkan, mesehatkan anak-anak untuk generasi emas yang akan datang.
Oke, baik. Nah ini kalau dari orang tua sendiri, kalau dari di Pak Bahtiar lihat sendiri juga mendukung atau bagaimana Pak? Ya, Biasanya tuh kan kalau orang tua itu ibu-ibu paling sering ini ya, ya rempong. iya. Ya, ya ini kan sangat membantu orang tua juga. Oke. Ibaratnya kan gini, ya sudah kamu gak usah makan, ada makan siang di sana nanti kan gitu. Betul. Dapat makan, gak usah makan kan gitu kan. Nah, otomatis kan jatah belanjanya keluarga itu kan berkurang. Betul, terbantu. Terbantu, bisa untuk beli susu kah atau Betul. untuk kebutuhan yang lain. Ini kan coba dihitung aja Mbak. Satu rumah itu anggaplah 2 orang anak ya. Bahkan mungkin lebih lah kayak anggaplah 2 orang anak. Itu kan coba satu kali makan dengan angka yang sama 15.000, 2 anak sudah 30.000. Betul. Itu sehari, sebulan berapa? Itu kan bisa diputar untuk kebutuhan yang lainnya, agar apa namanya, ibu-ibu, bapak-bapak atau keluarga ini tidak memikirkan makannya nanti seperti apa, gitu kan. Kadang ya mohon maaf ya, masih banyak anak di sekolah gitu kan. Ya cuma uang sakunya itu cuma 5.000, 2.000. Kadang itu nggak makan, hanya beli gorengan yang nggak ada gizinya, gorengan terus dikasih teh anget udah kenyang. Apalagi nanti ada makan siang ini kan, makan bergizi kan luar biasa. Betul. Jadi sudah nggak mikir itu lagi. Oke, baik. Tapi tadi sempat saya terpikir, itu nanti akan didata nggak Pak, kira-kira satu anak misalnya ada yang kondisinya alergi akan makanan-makanan khusus gitu, nanti akan ada data khusus itu juga nggak kira-kira? Saya kira pastinya nanti ada. Pastinya nanti ada. Mungkin anak ini alergi susu misalkan, kan pasti ada. Kan nggak semuanya ini tawar akan segala makanan. Jangan sampai program yang mulia ini nanti malah menjadikan anak itu apa namanya, dampaknya mungkin sakit atau alergi susu atau makanan, itu kan kita pikirkan. Ya ini kan masih pembahasan juga ya, karena semuanya masih memberikan masukan dan saran ke pemerintah pusat terkait dengan untuk kelancaran program ini. Oke, baik. Nah ini juga yang mungkin menjadi tantangan dari program nasional ini Pak, karena kita tahu ya kalau dari evaluasi uji coba yang dilakukan, Pemkot ini kan menilai terkait dengan variasi menu itu diharapkan ada supaya nggak monoton. Nah harapannya ini terkait dengan para nelayan begitu yang ada di Surabaya. Kira-kira nanti akan juga istilahnya diajak untuk ikut dalam program nasional ini nggak? Karena kan mereka dalam melakukan penangkapan ikan kan juga bisa difungsikan begitu untuk perekonomian mereka semakin berkembang begitu. Ya ini kan dampaknya kan luar biasa ya program ini. Tadi saya bilang saya belum menyampaikan ikan. Itu kan tadi kan saya sampaikan daging, ayam, telur, sayur. Ikan ini juga pasti nanti ada variasinya. Kan ini kan nanti kembali lagi tadi Mbak, mungkin ada anak nggak suka ikan, alergi. Betul. Nah itu kan kita nanti pikirkan juga. Yang jelas semuanya nanti akan terlibat. Bahkan nanti mungkin akan banyak pengusaha-pengusaha baru yang akan ikut andil mensukseskan program ini. Misalkan sekarang ya kebutuhan telur dengan angka 370. Betul, itu besar. Itu berapa ya kan? Yang akhirnya kan bisa mengangkat orang-orang, anak-anak yang belum mencari kerja bisa berwirausaha dengan kelompoknya yang di misalkan Karang Taruna. Bisa melakukan usaha itu, supplier telur, ini kan semua dilibatkan, termasuk nelayan juga pasti dilibatkan, karena itu kan bagian dari pemenuhan gizi dari ikan tadi itu. Baik. Jadi ini para nelayan tidak usah khawatir ya, nanti juga pasti akan petani, nelayan. Nah itu akan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan gitu ya, digodok lebih lanjut. Nah ini pembahasan lebih lanjut mengenai sampah ini tadi. Sampah. Bagaimana ini Pak Bahtiar? Ya, ini kan masalah yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan melalui saran yang kami sampaikan juga bahwa ini pasti saya kira Badan Gizi akan memberikan solusi terkait itu. Karena tadi saya bilang Mbak,
kalau di Surabaya ada 370 siswa, ada sekian sampah per hari. Bayangkan per tahun berapa, itu kan masalah baru juga. Ya ini kan penting. Karena gini, dengan program makan siang, makan MBG ini kan secara nggak langsung nanti itu akan timbul kedisiplinan. Pertama, makannya bersama. Betul. Kedua, akan berdoa makan bersama. Betul, betul. Ya kan? Ketiga, akan merapikan bersama. Sampahnya anak-anak selesai, taruh sana semua ya, gitu kan. Nah, ini kan kebetulan saya pernah melakukan itu, Mbak. Kebetulan kami di Gerindra itu pernah dididik Pak Prabowo di Hambalang. Jadi kami dari DPRD, bahkan dari DPR RI, bahkan yang terakhir kan para menteri itu. Betul. Nah itu kan ketika para menteri ada itu kita nggak kaget. Cuma 3 hari, saya dulu 10 hari di Hambalang. Jadi kita itu diatur makan baris rapi, makan bersama, berdoa dulu. Terus selesai makan dirapikan. Nah ini nanti akan diterapkan di program ini juga. Saya kira nanti makannya bersama. Dan juga nanti akan ada sampah yang akan disisihkan atau dikelola khusus. Gitu. Oke, baik. Nah ini kalau sejauh ini dari uji coba, sampah-sampah yang dari uji coba itu dikelolanya seperti apa Pak? Ya masih kita buang secara manual seperti halnya sampah yang kita hasilkan aja. Karena ini kan masih skala kecil ya, masih sehari cuma ini aja. Jadi kan nanti besar itu kan perlu pemikiran. Kalau dari DPRD sendiri nih Pak Bahtiar, ada rekomendasi apa atau solusi apa nih untuk terkait sampah ini? Apakah perlu ada dibangunnya tempat pembuangan khusus kah begitu? Kalau TPA kan sudah ada kita ya. Tapi kalau yang tadi saya boleh saran itu kan ada TPA khusus yang untuk makan itu. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Jadi sampahnya itu kan nggak terbuang itu aja. Ya, jadi hanya sampah-sampah sisa makanan saja ya, tidak sampai makanan, kotak itu ya, yang akan menimbulkan penumpukan nantinya. Ya betul. Nah malah nambah masalah lagi nanti. Betul. Nah hingga saat ini kalau boleh tahu, apakah Pemkot dan DPRD sudah mulai melakukan rapat-rapat atau pertemuan secara khusus terkait dengan kesiapan melakukan program nasional ini, Pak? Secara formal belum. Secara formal, secara informal sudah ada komunikasi bahwa kesiapan kita itu ke depan kita sinergikan untuk mensukseskan program Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam program MBG ini. Jadi kesiapannya ya kita siap untuk itu. Tinggal nanti kita juknisnya ada, kita akan rapat bersama untuk mengkonkretkan berapa anggaran yang dibutuhkan. Itu aja. Oke, baik. Kalau ketersediaan pangannya nanti di Kota Surabaya sendiri sudah pasti siap atau nanti butuh suplai dari kota-kota lain juga, Pak? Ya, kalau suplai ini kan masih dalam pembahasan juga ya, karena Pak Prabowo ini kan kepingin swasembada pangan. Jadi saya kira nanti akan banyak yang terlibat. Mungkin kalau di Surabaya masalah pertanian sudah tidak ada ya, kecil, tapi kecil. Betul. Mungkin ada zonasi untuk Gresik bisa dan Sidoarjo supaya ke Surabaya dan lain-lain. Ya ini kan kesiapan kita untuk itu ya, mungkin beberapa ya, mungkin kayak ikan, kita punya nelayan di Kenjeran. Nah, itu kan bisa sebagai ini juga supplier lauknya untuk program ini. Kalau yang lain-lainnya kita mungkin nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang lainnya. Bahkan mungkin nanti pusat juga mungkin ada petunjuk terkait dengan harus ngambil beras di sini, harus sayur di sini, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya, begitu ya. Mungkin ini kan kita belum tahu, karena kan jangan sampai ketika program ini bingung. Ini mau beli tahu di mana, mau beli sayur di mana, kan bingung. Saya kira nanti kayak mungkin ada setiap kota kabupaten itu ada semacam tempat khusus mungkin loh ya. Nah, ini
di sini semua pengambilannya atau ada gudang besar di sebuah kota kabupaten yang bisa menampung terkait pemenuhan supplier tersebut. Oke, baik. Nah, dalam waktu dekat Pak, ini kira-kira ada uji coba MBG ini di Surabaya di mana lagi nih atau kapan nih? Ya, saat ini ada kader kita dari Gerindra itu melakukan uji coba makan siang di daerah Kedurus. SD berapa saya lupa itu ada di Kedurus. Itu berjalan sampai saat ini. Dan kalau dari yang lain-lain saya belum melihat ya terkait itu karena sekarang pemerintah kota juga masih fokus untuk persiapan pilkada dan juga nantinya setelah ini selesai kan akan kita rumuskan masalah anggaran terhadap program ini aja, Mbak. Oke, baik. Tapi sejauh ini kalau untuk anggaran sudah benar-benar siap ya nih Kota Surabaya kita ya. Siapkan. Kita siapkan. Ini apa dari APBD kota atau apa kas Surabaya dulu nih Pak Bahtiar? Ya, kan di APBD itu kan ada yang namanya anggaran tak terduga. Oke. Ya kan? Itu tapi kecil. Kecil itu kan ada rumusannya, Mbak. Dari sekian persen itu ada dana tak terduga bisa dipakai untuk ketika ada hal-hal yang urgent dan lain-lain. Kalau sudah terbentuk postur anggaran dari pemerintah pusat, kebutuhannya sudah terinci semua, saya kira kita nanti akan langsung gaspol terkait dengan program ini. Kita akan melakukan tadi yang saya bilang MPAK. Kalau nunggu PAK kan lama, Mbak. PAK itu kan perubahan anggaran ya. Kalau misalkan anggaran 2025 ini kita gedok kemarin di bulan Agustus atau bahkan yang biasa bulan November, itu PAK itu biasanya dilakukan di bulan Agustus, September, ya kan? Nunggu kan lama. Betul. Tetapi ada peraturan yang memperbolehkan bahwa kita ada bisa MPAK mendahului perubahan anggaran keuangan tadi itu. Jadi setiap bisa di triwulan pertama, di triwulan kedua itu bisa. Itu kan pertama kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu masih bisa. Kalau sudah masuk bulan Juli itu sudah masuk program PAK. Jadi tidak namanya MPAK tapi sudah masuk PAK. Atau APBD perubahan itu yang dilakukan di triwulan ketiga. Kita bisa melakukan di triwulan pertama, kedua, bahkan kalau pertama di Januari pun nggak ada masalah. Boleh diatur itu. Karena kan setiap kita melakukan perubahan anggaran baik PAK maupun MPAK kan persetujuan dari pemerintah provinsi juga. Betul. Gitu. Betul. Kalau anggaran ini yang berjalan masih lancar nggih, Pak, untuk yang uji coba ini sejauh ini? Uji coba ini kan bukan dari APBD ya. Kalau di APBD itu belum ada mencakup hal itu, belum ada uji coba. Karena kan program baru. Dan di APBN pun baru dianggarkan di tahun 2025. Ya kan. Kalau misalkan sekarang ada dicoba itu adalah mungkin dari donatur, dari CSR, ya kan, atau dari relawan Partai Gerindra, relawan Pak Prabowo yang punya rezeki lebih untuk mensukseskan program Pak Prabowo ini agar nantinya bisa dirasakan masyarakat. Oke, baik. Ini diharapkan benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya, nggih. Iya, jadi tepat sasaran begitu, anggaran pun terkucurkan tepat sasaran. Begitu. Baik. Nah, ini terakhir nih Pak Bahtiar, apa yang menjadi harapan Pak Bahtiar terkait dengan apa yang kami perbincangkan? Ya, harapan kami dari DPRD semoga program Pak Prabowo yang mulia ini nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak di Surabaya, karena ini program yang baru sejak Indonesia merdeka. Jadi kami dari DPRD dan Surabaya akan sangat siap mendukung, mengamankan, mensukseskan program nasional pemerintahan Prabowo dan Pak Gibran. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak Bahtiar untuk diskusinya yang begitu menarik nih. Semoga sukses. Sama-sama. Amin. Oke, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami, dan terima kasih Anda yang sudah menyimak perbincangan
Di dialog Sambang Parlemen terkait dengan dukungan DPRD terhadap pelayanan program makan bergizi gratis bersama dengan Bapak Bahtiar Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Saya Gordia Gilandia pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.